Oke, lanjut lagi. Ya, ini video yang kedua nanti. Pentingnya melakukan stock of name. Dalam bisnis retail, stock of name dilakukan untuk mengontrol jumlah persediaan barang di gudang yang tidak lain menghindari terjadinya stok barang dan mengetahui kondisi barang serta tanggal kadaluarsa. Bagi perusahaan yang menggunakan persediaan perpetual, ada beberapa kejadian yang tidak bisa terekam dalam perpetual di antara lain. Persediaan scrap. Persediaan scrap artinya sisa-sisa bahan baku yang tidak bisa digunakan lagi tetapi ada nilainya, entah itu didaur ulang atau dijual kepada pihak lain. Yang kedua, persediaan kadaluarsa, absolute inventory. Khususnya di perusahaan-perusahaan pengelolaan makanan, minuman, termasuk distributor dan pengecer. Potensi nilai persediaan barang kadaluarsa sangat tinggi. Yang ketiga, persediaan rusak dalam penyimpanan atau broken inventory. Artinya, khusus barang-barang yang bersifat fast moving, butuh waktu lama untuk habis terjual. Yang keempat, persediaan tercuri. Ini stolen inventory namanya. Contohnya ini adalah tidak bisa diketahui hanya melihat kartu stok dan catatan dari sistem virtual, tapi harus lihat nyata. Contohnya emas, perak, berlian. Fisiknya memang kecil, tetapi nilainya tinggi. Kan seperti itu. Tim stock of name. Ada 3 ya, tim penghitung. Tim penghitung terdiri dari 2 orang. 2 orang ini harus diisi oleh 1 orang gudang, 1 orang akunting. Tujuannya supaya orang gudang menghitung stoknya dan orang akunting memastikan bahwa stok sudah sesuai antara fisik dengan hitungan orang gudang. Yang kedua, tim tag atau stiker. Apa itu, Pak? Apa itu stiker atau Pak? Tim ini terdiri dari beberapa orang yang khusus menangani tag atau stiker. Apa itu stiker? Ditempel-tempel ke Pak. Tim ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan tag atau stiker yang akan digunakan untuk dalam penghitungan fisik. Tag yang sudah dikeluarkan sudah dialokasikan untuk ditempelkan di rak atau blok yang pasti. Misalnya makanan, berapa sih misalnya jualnya energen, berapa sih harga? Itu yang disebut dengan stiker ya. Ada timnya. Kalau kalian misal di retail, ini kan perusahaan besar ini. Ya, dia harus jelas apakah usah kalau misal ada perubahan harga, ya cepat, jangan pakai harga yang lama, kan seperti itu. Yang ketiga, tim input. Input ini memasukkan ya, kalau bahasa Indonesianya memasukkan. Yang pertama, kelompok pertama bertugas menjumlahkan kuantiti barang di atas yang kembali dari tim penghitung dan tag. Ya, mungkin udah cukup dengan raknya, ya sudah, berarti misalnya raknya 10, kalian kasih 12, jadi dikembalikan, dicatat lagi. Yang kedua, kelompok kedua terdiri beberapa data entry yang bertugas memasukkan angka-angka kuantiti yang ada di atas tag kembali. Ya. Jadi ada 3 tim stock of name. Yang pertama tim penghitung, tim tag atau stiker yang biasanya kalau kalian belanja ada ditulis yang misalnya kalau ya rak makanan sendiri, rak kebutuhan rumah tangga sendiri. Misalnya wangi-wangian untuk segala obat dan mempercantik diri, glowingan segala macam, ada raknya tersendiri. Coba kalian lihat di Indomaret, ada yang ditempel, itulah namanya tag atau stiker ya. Mengapa? Misalnya kalau kalian lihat Indomaretnya buka jam 8, tetapi para karyawannya, ini contoh ya, datangnya sudah jam 6. Ya mungkin mereka ya merapikan barang. Kalau tidak, malamnya itu mereka sudah, oh ini barangnya habis, misalnya air minum merek mineral misalnya, hari ini terjual 5, berarti ambil lagi 5, berarti masukkan ke tim penghitung, oh tulis 5. Sekarang di sana pun 5, nanti dari pusat sana, oh rupanya yang Indomaret yang di Jalan Aksaya 2 misalnya, kan kenapa Pak di Aksaya 2 ya, di Indomaret situ tuh, contoh nih. Ya, misalnya habisnya segitu, jadi datanya cepat gitu. Jadi karena sudah per komputer, jadi tahu besok di sana 5, di sini 5, seperti itu ya. Itu disebut tag.
Prosedur stock of name. Berikut adalah contoh prosedur stock of name pada perusahaan yang cukup besar. 1. Persiapan. Apa saja persiapan dilakukan? Pemberitahuan kepada supplier supaya tidak mengirimkan barang selama stock of name. Yang ketiga, pemberitahuan kepada customer sehingga tidak ada pergerakan barang saat berlangsung stock of name. Keempat, tim lapangan bertugas sebagai tim yang melakukan perhitungan fisik secara langsung. Dan yang keempat, tim admin bertugas untuk menyiapkan dan mendistribusikan kecocokan akun tag dari tim lapangan dengan melakukan data entry. Pelaksanaannya, tim lapangan mengambil code back. Yang kedua, tim lapangan melakukan perhitungan fisik. Yang ketiga, kontak yang sudah dilengkapi atau diisi dikembalikan ke tim admin. Tim admin mengecek kelengkapan pengisian dan penghitungan kontak. Ya. Tim admin melakukan data entry. Nah, pencatatan hasil stock of name. Yaitu ketika prosedur sudah selesai dan disetujui oleh manajer atau kepala toko atau direktur yang berwenang, maka hasilnya dimasukkan ke sistem supaya catatan dan keadaan barang yang tersedia sama jumlahnya. Yang B, dibuatkan berita acara sebagai bukti stock of name telah selesai dilaksanakan yang ditandatangani oleh bidang finance, accounting, dan gudang. Sekian penjelasan Bapak. Ya, karena Bapak tidak bisa lama karena ini ada batas waktunya, nanti ada 2 video. Terima kasih atas perhatiannya. Mengapa Bapak masker? Karena Bapak kumpanyakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Agar kita terhindar dari COVID-19. Ya. Kalau orang kampung bilang COVID. Kena COVID. Jangan sampai kita kena COVID. Tidak mau diisolasi ya. Kalau dia diisolasi di hati kamu, saya mau. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. SMK bisa, SMK hebat. Tuhan memberkati.